Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita imajinasi. Nah, Lebaran tahun ini gua sama keluarga itu berencana mau liburan di daerah Sumatera Barat. Nah, namun sebelum sampai ke Sumatera Barat, gua sama keluarga itu berencana mau bertenda atau camping di daerah Riau, tepatnya di Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Nah, sebagai informasi, gua sama keluarga itu sebenarnya awalnya mau jalan dari Medan sampai Makassar. Berhubung tidak jadi dikarenakan ada salah satu keluarga gua yang tidak jadi ke Makassar, jadi kita alihkanlah liburan kali ini itu ke Padang. Gua sama keluarga gua sih sudah biasa jalan dari Medan sampai ke Surabaya. Itu setiap tahun, setiap Lebaran Idul Fitri, gua sama keluarga itu biasanya jalan darat dari Medan sampai ke Surabaya. Nah, tahun ini rencananya mau lanjut nih dari Surabaya sampai ke Makassar. Tapi karena beberapa hal akhirnya gak jadi. Oke. Nah, ini keseruan gua. Inilah perjalanan gua sama keluarga. Gua akan membuat sedikit video tentang perjalanan gua sampai ke Sumatera Barat insya Allah. Tapi video yang kali ini gua akan melihatkan bagaimana perjalanan dari Medan sampai ke Desa Gema, Kampar Kiri Hulu. Begitu juga dengan suasana tenda di sana seperti apa. Jadi ikuti video gua terus ya. Ini dia teman-teman, tol akhir menuju ke Pekanbaru, keluarnya yaitu pintu tol daerah Kisaran atau tol Kisaran. Nah, kebetulan gua masuknya dari tol Amplas sampai ke tol Kisaran itu biayanya sekitar 152.000. Nah, ini videonya gue tunjukin biaya pintu keluar dari tol Amplas ke Kisaran. Nah, itu dia 152.000. Jadi teman-teman kalau masih belum tahu, ada yang belum tahu, itulah kisarannya dari Amplas sampai ke tol Kisaran. Perjalanan gua lanjutkan di pagi hari. Kebetulan jam 2 malam itu mata sudah tidak bisa dikompromikan, dan kami pun awal start dari Medan itu sekitar jam 7 malam. Jadi kami putuskanlah istirahat dulu di pom bensin terdekat, dan kita lanjutkan perjalanan Pekanbaru itu sekitar jam 6 pagi. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Pekanbaru. Nah, ini gua sempatin dulu buat kopi hitam lah. Biar badan fit dan mata selalu on, gua selalu siapkan kompor dan kopi untuk bisa masak kopi di mana saja. Nah, ini kebetulan gua sampai di Pekanbaru itu sekitar kurang lebih zuhur. Nah, gua ini berada di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru untuk makan, terus habis itu istirahat, terus bersih diri hingga asyar.
Nah, setelah itu sore sekitar jam-jam 5 sampai jam 6 kita lanjutkan perjalanan ke Kampar. Ah, itu dia. Gua lagi masak kopi dan menunggu kopi dengan sebatang rokok. Aduh, dunia mana lagi, nikmat mana lagi lah yang dapat kalian dustakan. Nah, ini dia suasana masjidnya. Pasti bagi teman-teman Pekanbaru sudah tahu lah, ataupun teman-teman yang lain yang sudah pernah ke Pekanbaru sudah tahu Masjid Raya An-Nur ini masjid yang besar dan luas, sangat luas masjidnya. Nah, perjalanan ini kan memang cukup gelap ya. Jadi gue gambarkan aja, kanan kirinya itu sebenarnya apa namanya banyak pohon-pohon sawit dan tidak terlalu sepi. Ada juga beberapa rumah-rumah warga, namun jaraknya memang cukup sangat jauh. Apa teman-teman juga tidak usah khawatir dan tidak perlu takut. Banyak juga seliweran warga-warga sekitar jalan naik motor seperti yang di video gua itu. Di sini gua berhenti untuk bayar tiket masuk ya. Nah, dewasa itu 10.000 dan parkir mobil itu juga 10.000. Kebetulan gua yang dewasanya 3 orang, jadi 30.000 ditambah parkirnya 10.000, yaitu 40.000 totalnya. Nah, ini dia suasana camping di Desa Gema Kampar. Ini tenda gua yang langsung gua gabungkan sama mobil. Jadi gua mau juga mohon maaf tidak menampilkan video pada saat membangun tenda gua dikarenakan situasinya pada saat itu hujan cukup deras. Nah, itu sungainya, dan kebetulan pas waktu gua bertenda sangat-sangat ramai situasinya karena berhubung juga liburan ya. Jadi mungkin orang-orang sekitar, orang Pekanbaru atau orang yang dari luar Pekanbaru mengadakan liburan di Desa Kampar itu. Nah, sebagai informasi juga di sini menyediakan tenda juga. Kalau tidak salah harganya itu sekitar 275.000 untuk sewa tendanya, dan untuk apa namanya untuk matrasnya sendiri itu 5.000 kalau kalian tidak bawa matras. Tapi dengan harga 275 itu sudah termasuk tenda dan sudah termasuk matras dan semuanya lah, pokoknya lengkap. Nah, kebetulan gua bawa tenda sendiri, gua tidak membawa matras, jadinya gua sewa matras itu sekitar 5.000 rupiah. Nah, ini dia sungainya. Kebetulan tadi malam itu juga hujan, jadi sungainya itu cukup tinggi ya. Dan pinggiran-pinggiran itu apa namanya tidak bisa dibuat mandi untuk anak-anak. Tapi di tengah-tengah sana, nah itu ada gambarnya gua. Di tengah-tengah sana itu bisa untuk mandi. Nah, kebetulan anak gua dan keluarga gua itu nyebrang ke sana dengan menggunakan kapal boat. Biayanya dari tepi untuk ke tengah itu 50.000 untuk pulang balik. Kita putuskanlah untuk berenang di tengah sana. Kebetulan gua nggak ikut dan gua harus jaga tenda, jadi cukup istri dan anak gua. Nah, itu kayak gitulah kurang lebih kapalnya apa namanya menyeberang yang dari tepi ke
tengah-tengah. Nah, itu keluarga gua berenang ke tengah-tengah sungai. Nah, nyebrang dia 50.000 pulang balik. Di Desa Gema ini bukan hanya untuk camping dan mandi di pinggir sungai aja. Mereka juga ada tour ke air terjun dengan biaya kapalnya itu pulang pergi sekitar 300.000. Dan sebagai informasi tambahan untuk kalian yang memang mau berminat untuk bertenda di Desa Gema ini, kalian harus membawa kabel panjang atau colokan yang banyak karena mereka tidak menyediakan listrik di setiap tenda. Kalian cukup mencolokkan listrik itu di warung ini. Nah, disinilah kalian bisa mengecas handphone dan lain-lain. Jadi kalian harus mempersiapkan semuanya dari rumah. Jangan berekspektasi tinggi kalau di setiap tenda nantinya akan dapat listrik. Ya, itu tidak ya. Nah, di sini gue akan menginformasikan untuk kamar mandinya. Untuk biaya mandi itu 5.000, buang air kecil itu 2.000, dan buang air besar itu 3.000. Menurut gua sih kamar mandinya cukup bersih untuk sekelas camping ground. Di sini juga airnya sangat bersih dan kamar mandinya cukup banyak, dan kamar mandinya itu juga dibagi dua antara yang wanita sama yang laki-laki. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk masalah mandi. Jadi itu teman-teman, ini gue lagi bongkar tenda. Dan kebetulan gue bongkar tendanya itu di jam 1 siang. Cuacanya sangat panas. Untuk biaya perjalanan dari Medan ke Kampar menurut gue cukup murah. Nah, gue berangkat dari Medan itu ngisi Pertamax sebanyak 500.000 dan ditambah dengan biaya tol dari Amplas ke Kisaran itu tadi 152.000 dan ditambah dengan uang masuk ke camping ground sekitar 40.000. Jadi totalnya kurang lebih adalah 700.000 dengan catatan gua orang dewasanya 3 dan anak-anaknya 4, berarti 7 orang. Nah, itu di luar uang makan ya. Tergantung kalian nih makannya nih. Dan kebetulan BBM yang gua isi itu sampai di Kampar masih ada sekitar 3 garis. Jadi menurut gua sih cukup murah untuk jalan-jalan atau camping di Desa Gema ini ya. Jadi cukup segini cerita gua perjalanan dari Medan ke Kampar Riau. Dan jangan lupa tonton video gua berikutnya, perjalanan menuju Kampar hingga Sumatera Barat. Oke, cocok tarik, nggak cocok taruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.